Maka di sampingnya ini ada tombolnya. Nah, kalau saya pencet tombolnya maka lampu indikator di sampingnya nyala ya. Nah, nyala. Nah. Oke. Ini tarikan atas, tarikan maksimal. Tarikan maksimal. Kemudian ini lamanya tarikan. Lama tarikan. Jadi ini tarikan yang paling atas, yang paling tinggi. Dan ini lamanya tarikan pada tarikan berat yang paling tinggi. Sedangkan di sini ada tarikan paling rendah, ya, tarikan bawah paling rendah. Dan ini lama tarikannya. Sedangkan yang di tengah adalah intervalnya. Interval. Oke. Misal traksi servikal. Kita klik untuk intensitas tarikan yang paling tinggi berapa? Dari 3,6 sampai 4,5 ya. Oke, ini untuk traksi servikal. Coba dilihat di sini ya. Ini 1,5 kg ya. Mentok rendahnya. Kalau saya tingkatkan maksimal berapa? 4,5. Maksimal berapa? 20 kg. Maksimal 20 kg. Nggak bisa lanjut lagi toh? Nggak bisa. Mengapa? Karena ini sebagai pengaman untuk mengingatkan kita mau mentraksi servikal atau lumbal. Karena pada traksi servikal mentok di sini hanya di 18 kg sehingga dibatasi sampai 20 kg. Siapa tahu nanti ada yang terlalu gemuk sehingga 18 nggak terlalu itu. Ya toh? Ya dibatasi. Sehingga kalau kita mau traksi lumbal yang membutuhkan beban yang lebih berat daripada 20 kg, kita klik di sini. Nah, ini bisa lanjut sampai 90 kg. Ya toh? Jadi ini sebagai pengaman untuk mengingatkan kita mau traksi servikal ataukah lumbal. Jangan sampai kemudian kalau nggak ada pengaman bisa jadi kita ngelamun sampai 70 kg untuk servikal ya. Ya toh? Jika ada pengaman seperti itu. Misal 3 tarikannya 3,5 aja gak apa ya. Jawabannya 3,6. 3,5 aja, kita cari yang paling rendah aja. Kemudian lama tarikannya misal 10 detik. Kita ada yang 1/1 dan 3/1. Kalau untuk persendian itu persendian saya lupa. Itu 1/1. Sedangkan untuk herniasi biasanya 3/1. Kemudian lama tarikannya 10 ya. Ini 3,5, lama tarikannya 10 detik S ini second. Kemudian tarikan yang rendah misal setengahnya misal 1,5 boleh, 1,5 aja ya. Kemudian lamanya sama 10 detik misal. Jadi tarikan atasnya 3,5 selama 10 detik, tarikan bawahnya 1,5 selama 10 detik. Ya toh? Kemudian ini interval. Interval itu dari 1,5 menuju ke 3,5 itu seberapa lama? Kalau seperti ini maka dia lebih lama, lebih halus. Tapi kalau sedikit maka dia cepat. Tiba-tiba 1,35, tiba-tiba 1,5. Nah, dan intervalnya kita penuhkan biar lebih halus. Ya. Waktunya 10 sampai 15 menit, misal 10 menit. Nanti Ditarik, dilepas. Ya. Ya. Diulur kan sama dengan ditarik. Ditarik, kemudian dilepas, rileks. Tapi ketika rileks nggak nol, masih ada beban tarikan kecil. Beban yang bawah ya. Iya, beban yang bawah. Nah, kemudian untuk bentar sini aja ya. Saya praktekkan untuk pemasangan fiksat. Nah, oke, ke sini. Ini untuk fiksasi traksi servikal menggunakan Digantung mungkin Pak. iya. Jadi ini ada dua fiksator ya. Satu untuk mandibular, satunya untuk oksipital. Nah, cara memasangkan seperti ini. Nah, ini untuk
Hadap ke depan. Nah, ini untuk mandibular dan occipital. Untuk occipital dan mandibular. Jadi kira-kira seperti ini. Untuk occipital, pastikan di occipital ya. Di mandibular, kemudian nanti akan ditarik seperti ini. Bentenginnya Pak. Nah, nanti saya praktekkan seperti apa. Nanti bisa duduk, bisa berbaring terlentang. Nah, khusus untuk mereka pasien yang ada gangguan temporomandibular mandibular joint, itu nggak boleh dilakukan traksi. Ada Pak. Ada. Kayaknya. Nah, itu nggak boleh. Kontraindikasi karena bisa merusak sendi temporomandibular. Kemudian bagi mereka yang ada hipertensi itu juga nggak boleh. Hipertensi itu kan aliran darahnya tinggi ya, tensinya ya. Kalau leher kita traksi, maka tidak hanya otot yang terulur, tetapi juga pembuluh darahnya juga terulur. Ketika pembuluh darah terulur, maka lumennya itu semakin menyempit. Itu bisa membuat pusing pasien. Nah, itu pemasangan dari fiksator untuk traksi leher. Nanti kalian akan praktekkan seperti itu juga pada pasien. Kita praktek juga nanti. Iya, kita praktek juga satu-satu. Nah, sayangnya alat kita cuma satu, sehingga nanti giliran. Sebenarnya kalau di belakang banyak tapi belum diperbaiki. Ada sekitar 10 atau 12 alat. Tuh Mas bener. Oke, kembali lagi ke tempat duduk. Oh jadi pencet. Ini beda skenario ya, karena mungkin yang dibagi orang diberikan beban yang posisi duduk. Watermark Posisi duduk pada servikal. berbalik terlentang Dan ini traksi lumbar. sudah terbiasa Silakan, terjadi tante. Ya. Boleh. Nih anak Mandok saya. masa pertumbuhan. Umurmu kan 12. Aku terus mentok tuh. Nih 21. Jangan. Udah enggak kan, Cewek? Sudah terbiasa terjadi tante. Ini mulai ya. Berapa sih? Bukan 20 ya? Ya guys, anak teknik mau belajar dulu. Masih. Aku bagaimana? Kata-kata terakhir. Satu dulu di mandibular dan occipital. Seperti ini. Kakak, depan. Tutorial gantung diri. Di occipital. Pastikan di occipital ya, kalau benar-benar di occipital nanti di atas dia bisa lepas. Seperti ini. Kemudian pasangkan juga ini pengaitnya ya. Bisa kita masukkan dulu pengaitnya sini. Kemudian Oke, pastikan posisinya rileks ya, nanti beritahu pasiennya untuk rileks dan diberikan ini adalah safety ya. Kalau nanti terasa menyakitkan atau tidak toleransi, maka bisa dipencet untuk berhenti. Akhirnya bisa berhenti sendiri. Oke, kita tentukan tarikannya. Tarikan atasnya berapa tadi untuk cervical maksimal? 3,5. Duduk posisi duduk. 18. 18 kg. Kita tarik selama 10 detik. Ya, 10 detik. Kemudian tarikan bawahnya bisa setengahnya, bisa 9 kg. Dengan waktu sama 10 detik. Kalau pasiennya baru di terapi traksi, baru pertama kali, maka istirahatnya harus lebih lama, 2 atau 3 kalinya. Kemudian intervalnya kita buat smooth dari 9 kg ke 18 kg lambat, pelan-pelan. Oke. Waktunya 10 menit.
umumnya digunakan 10 menit. Kemudian kita mulai kita klik di tombol yang warna merah ini, yang ada lampu warna merah, kita klik, kita mulai. Oke, siap. Oke, kita mulai untuk terapi traksi leher. Relax saja. Jadi nanti kalau pasien, benar-benar pasien ya, dipegang pundaknya untuk relax. Jangan dipasang terus kita pergi. Bukannya. Kalau kita pergi bisa jadi pasiennya, apalagi kalau pertama kali ya, ketika ditraksi, traksinya kayaknya biasa. Oh, siapa tuan? Kuncinya kurang. Relax Wan. Kuncinya apa kunci alat? Nah, kalau baru pertama kali jangan dipasang langsung ditinggal. Takutnya nanti pasiennya nggak nyaman. Dia ketika ditarik dia malah ikut berdiri. Jadi diperhatikan. Itu terjadi, karena itu terjadi. Baru pertama kali ditraksi dia takut. Karena kan ada nyeri juga itu. Kayak ditraksi maka dia akan ikut berdiri. Jadi nggak ditraksi lehernya malah yang kuat kakinya, diterapi kaki. Kuat. Jangan berdiri, Wan. Kita taruh di baunya untuk menginstruksikan relax. Karena kalau nggak relax percuma Berdiri. Untuk fiksasi lumbal. Untuk fiksator lumbal ada dua, ada yang besar dan yang kecil. Ya, ada yang besar dan yang kecil. Yang besar ini untuk fiksator di pelvis. Ya, di pelvis. Sedangkan yang kecil ini fiksator di aksial. Di aksila. Di aksila. Tawa ini. Nah, cara penempatannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini seperti kayak huruf, kayak Sambil nunggu dibenerin, jelasin dulu untuk lumbal. ini untuk pelvis dan ini untuk Aksila. Fiksator di pelvis dan fiksator di aksila. Oke, model. Coba depan dulu. Ya. Ya. Ya nanti cowok-cowok bisa aja. Ini cewek Bentar, mungkin dulu. posisinya berbaring terlentang. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada besi toh. Nah, besinya di luar. Pastikan, jangan sampai kebalik. Bisa jadi seperti ini kebalik. Besinya di dalam ini. Kalau di dalam nanti besinya bisa kena pasien. Kalau untuk traksi lumbal. Baik, angkat dulu pantatnya. Angkat baunya. Dan sesuaikan dulu. Oke. Nah, ini gitu aja dulu. Angkat dulu pantatnya. Oke, turun. Oke, kita pegang apa ini? Pegang apa ini? Sias. Pastikan dia di pertengahan sias nanti. Nah, di pertengahan sias ini ya. Jadi seperti ini, dia di pertengahan sias. Ini sias. Nah, ini besinya di luar. Kalau besinya di dalam sakit gitu. Pasien datang seperti ini, pulang seperti ini. Jadi besinya di dalam. Nah, ini besinya di luar. Kemudian kita ikatkan fiksator pelvisnya. Pastikan tidak ada bawa HP atau elektronik apa di apa saku ya. Bisa rusak. Ya, aman ini. Dan angkat pantat dulu. Oke, turun. Iya, makanya. Oke, kita rapikan seperti ini ya. Kalau belum rapi, kita bisa
Iya, karena mau ditarik. Kalau nggak kenceng ya lepas. Nah ini untuk pelvis, kemudian untuk aksila. Nah, ini untuk aksila. Di tengah ini, ya pada pertengahan, apa ini namanya? Papila mame. Pada papila mame. Pertengahan ya. Bawah hei, di bawah katanya. Lu nak di atas kayak gitu. Ini sudah terpasang fixator di pelvis dan di aksila. Kita saja. Kalau perempuan gimana? Gimana? Kalau perempuan Kalau iya sama dipasang seperti ini. Maksudnya ini nggak perlu dipasang gitu. Nggak bisa. Enggak di atasnya atau di bawahnya? Di atas, di aksila. Pasti aksila. Bisa teraksila. Dia harus menang di aksila sini sama di pelvis ini. Iya. Nah. Oke, ini nanti akan ditarik di depan sini. Tapi sebelumnya kita pasangkan yang di bawah aja. lutut ya. Nah, kalau pasiennya telentang kakinya lurus seperti ini, maka dia cenderung lordosis. Kalau lordosis, maka dia di close back position. Angkat dulu kakinya, bisa dari sini ya. Relax. Minimal 70 derajat. Ada yang bawa bunyi? Padahal kayak sesak. Fisioterapi itu kemana-mana harus bawa bonio. Siapa tahu di warung atau di mana ada yang mau periksa. Oke, sudah terpasang. Ingat ini di atas ya, jangan di bawahnya sini. Ini sering ketindih. Selanjutnya baru kita kaitkan untuk yang di aksila. Sudah terbiasa tek nih. Aksila, pokoknya bisa mengaitkan. Di bawah tadi kan di pertengahan siang. Itu kalau di aksila ini yang di pertengahan. Antar-antarnya ini di pertengahan dari papila. Tanda motor itu ya. Kalau motor kita berhenti kan seperti ini. Jadi kalau mau dimulai dihilangkan standar. Oh, itu standar. Jadi nanti bednya bisa bergeser. Geser. Panjang pendek yang kayak lab itu rusak ini. Masih susah banget ya. Sekali terapi berapa? 500.000. Bisa lebih tinggi lagi ya. Juta doang sih. Pasti murah banget. Karena kita Iya bener. kamu Ini membuka panti keretek. panti kretek rokok dong. Kucing ya. Oke, ini kita lepas dulu kuncinya.
Sudah kita lepas. Ini dilepas. Kemudian ini untuk settingannya dan ada safety-nya. Asal ini paling Pencet. Oh, berat badannya berapa? 63. 63. Kalau kamu berapa, Man? 70. Ya apa? Nah, ini ada peringatan ya. Kita gunakan intensitasnya. Enak, gak kelihatan. Tarikan atasnya 31 misal. 31 kg selama 10 detik. Kemudian tarikan bawahnya 15 kg dengan lama tarikan 10 detik. Rasio 1:1. Kalau pasiennya baru, maka istirahatnya lebih lama, bisa 1:3. Ya, istirahatnya lebih. Dan intervalnya kita buat penuh aja, nanti biar lambat 31 kg menuju ke 15 dan sebaliknya. Oke, waktunya 10 menit. Kemudian untuk memulai kita klik ini ya. Nah, kita klik ini. Yang ada tombol merahnya. Itu nanti untuk safety, misal terasa tidak nyaman bisa diklik. Emergency. Oke, kita mulai. Kontraksi lumbar, posisi berbaring terlentang. Relax, Dan. Nah, ini dia menjauh ya. Kalau nggak kita lepaskan kuncinya. Ini udah mulai narik. Udah. Asik. Sehingga traksi itu alatnya dan bednya khusus. Berarti mahal ya, berarti harus yang kayak gini. Oke, relax saja. Bapak kalau itu dipencet otomatis berhenti atau gimana? Langsung berhenti. Silakan saya. Korot dulu. Nanti yang kencang ya untuk fiksasinya. Kalau ini sudah jalan. Kalau kamu pakai itu kan. Oke, mau ditanyakan? Umumnya dilakukan posisi terlentang itu. Traksi lumbar umumnya dilakukan posisi terlentang. Untuk saraf kejepit bisa digunakan traksi ini. Sedikit. Tapi rasionya beda. 3:1. Ya enggak, namanya terapi itu bertahap. Apalagi yang kita hadapi pasiennya adalah degenerasi. Ya itu kalau bicara sembuh itu ya bukan di bawah. Kalau posisi seperti ini tidak bisa dikombinasikan dengan inframerah. Oke, sekarang kita praktekkan posisi tengkurap. Coba di pause di apa? Pencet alat itunya nanti akan berhenti otomatis. Berhenti. Sekarang kita coba untuk posisi Selesai. tengkurap ya. Posisi tengkurap. Ya, masih dulu aja. Kemudian minta bantalnya.